Menurut saya area 1.16708 akan jadi satu area yang penting. Menurut kalian Euro USD naik atau turun ya? Hai Sobat Trader, hari ini tanggal 23 Juli 2025. Oke, sekarang kita coba bahas. Kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi di sini ya, sempat terjadi satu kenaikan kembali dan akhirnya berhasil memecahkan pertahanan dari wilayah seller, yaitu berada pada di atas dari area resistennya. Ini menjadi sangat menarik sekali karena sebelumnya berkali-kali untuk mencoba untuk break, tetapi sepertinya belum mampu atau gagal untuk break di area dari resistennya. Kalau kita coba untuk cek di bagian histori yang terjadi, pernah terjadi satu rejection berada pada area dari area order block di sini dan saat ini sudah berhasil ditembus. So, market masih membuat di acuan time frame H4 masih terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Bahkan kalau kita bisa tarik ya garis yang ada di sini, maka ini seperti membuat sebuah pattern ya. Nah, ini membuat sebuah pattern seperti channel line di situ dan itu sudah berhasil dipecahkan ya, berhasil ditembus dan membuat new higher high. Kalau kita lihat ya, alasan mengapa ketidakmampuan terjadinya sebuah penurunan kembali di sini, malah terjadi satu rejection yang cukup bagus. Kalau kita coba look to the left di sini, ada kemungkinan besar tertahan pada sebuah level penting. Kalau saya tarik garis, maka kita melihat di sini ada satu rejection yang cukup cantik ya. Ini adalah sebuah resisten yang di break di situ. Kemudian akhirnya kembali lanjut naik. Bahkan kalau kita gunakan di acuan time frame daily ya, ada satu candle. Ini adalah candle bearish terakhir sebelum di break oleh imbalance. Ini menandakan terjadinya satu kondisi di masa lalunya. Ini adalah masa lalu yang pernah terjadi ya. Pada 23 Juni disitulah buyer mulai masuk ke market dan melanjutkan bullishnya. So kita bisa expect sebenarnya ini adalah sebuah impulsif, adalah arah harga sebenarnya. Sedangkan di sini adalah merupakan sebuah koreksi harganya. Ini akan sangat berpotensi sekali untuk membuat harga lebih naik, lebih tinggi, dan sepertinya ini belum tercapai menuju ke area dari high-nya. Bahkan kalau Anda menggunakan exponential moving average, harga tepat berada di atas rata-ratanya. Ya, contoh di sini saya menggunakan 21, 34, 90 dan 200 ya. Di time frame daily masih di atas EMA, di H4 sekarang semua udah berada di atas EMA. Saya melihat tidak ada alasan untuk melakukan posisi sell di Euro USD, khususnya jika kalau kita bandingkan dengan pergerakan yang terjadi pada US dollar, maka ini sangat-sangat possible sekali untuk melanjutkan tulisnya. Tinggal di area mana kita akan melakukan entry buy. Nah, kalau kita lihat dari posisi EMA-nya, bagaimana beberapa EMA ini mengumpul di area ini. Kan ya, terjadi crossing antara EMA 200 pada ya 90. EMA yang saya gunakan sekarang sebenarnya hanya alat bantu saja untuk memudahkan melihat trennya. Tapi fokus yang biasa saya gunakan sebenarnya adalah lebih kepada price actionnya. Oke, kalau melihat dari sini, maka ini menjadi titik yang cukup menarik. Kalau saya tarik garis sebelah sini, maka kita akan menemukan ya area-area yang bisa kita gunakan sebagai area referensi. Sini sangat-sangat lumayan oke menurut saya sebagai pijakan untuk harga. Apakah nanti akan membuat kenaikan kembali? Sangat-sangat mungkin sekali ya, dan di area ini bisa berpotensi terjadi liquidity terlebih dahulu. Jadi waspada buat teman-teman yang mungkin saat untuk cari buy ya, walaupun mungkin bisa saja market sampai di sini kemudian harga bergerak naik kembali. Tapi yang saya pahami ya, khususnya kalau kita menggunakan strategi smart money concept, maka biasanya dia akan membuat sebuah liquidity terlebih dahulu. Biasanya akan semacam ini. Maka area-area yang kita bisa gunakan sebagai area entry ya, menunggu terjadinya satu liquidity. Jadi membuat new low dulu semacam ini, kemudian terjadinya sebuah fake atau sebuah pergerakan palsu dari breakoutnya. Contoh di sini membuat fake boss, dan di posisi asli sebenarnya adalah pada bagian yang di bagian bawah. Maka itu akan sangat mirip dengan contoh yang ada pada contoh yang ada di bagian sebelah sini. Jadi saya akan expect nantinya, kita lihat seperti apa, tapi saya akan melihat nanti bagaimana saat harga dekat-dekat dengan area tersebut ya, dan ini dekat-dekat dengan area dari EMA-nya. Oke, di sini kita sebut sebagai area dari swing low-nya. Ini adalah area dari swing high-nya. Jadi saya expect ini akan terjadi sebuah liquidity, membuat new low kembali ya, di area tersebut, dan kita akan expect harga untuk naik kembali pada area dari 1.16708. Apakah itu akan terjadi nanti ya? Kita lihat nanti akan seperti apa reaksi harga yang terjadi, tapi saya akan sangat mantau di area tersebut untuk bisa mencari buy kembali. Ini juga kita bisa pertimbangkan juga menjadi area yang mungkin saja terjadi kenaikan juga. Apakah ini akan terjadi liquidity? Ya, sangat
sangat mungkin sekali kita juga sudah melakukan antisipasi kira-kira gitu ya, in case terjadi skenario dia membuat liquidity terlebih dahulu. Bagian bawah ini terjadinya sebuah breakout structure, market sebuah tingkah lakunya atau ya liquidity new low terlebih dahulu, kemudian akhirnya membuat shoot naik ke atas, lalu terjadilah sebuah breakout structure. Dan itu sama ada di bagian sebelah sini, bagaimana dia sempat membuat new low dulu, kemudian terjadi sebuah breakout. Jadi mungkin ini akan kita buat satu gelombang sebenarnya, tapi di dalam satu gelombang besar ada gelombang yang lain yang lebih kecil, maka ini adalah internal structure, sedangkan yang satu gelombang besar ini adalah major structure-nya. So menurut saya area 1.16708 akan jadi satu area yang penting, atau di 1.16509 juga bisa menjadi area yang cukup menarik, yang sangat-sangat mungkin sekali bisa kita gunakan sebagai area untuk melakukan plan untuk melakukan entry buy. Bahkan kalau kita gunakan di acuan time frame H4, ini sangat clear sekali sebelum terjadinya satu break di sini. Bagaimana market membuat rally base drop, kemudian dia bergerak rally kembali di area tersebut, dan disinilah memang ya, di situ tempat terjadinya satu break ya. Bahkan kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari low terhadap high-nya, oke, maka area menurut hemat saya area itu akan berada dekat-dekat dengan wilayah dari area Fibonacci di 50%, yang at least memang area yang bisa kita gunakan sebagai area diskon. Jadi kalau kita bisa bagi dua di sini, maka ini masuk wilayah dari area premium ya, premium, sedangkan ini adalah wilayah dari area diskon. Saya biasanya untuk masuk kalau di dalam keadaan bullish market, saya akan selalu masuk di area diskon ya, berarti at least di area 50% sampai area dari sampai 100% retracement. Selama tidak break dari area 100% retracement ini, maka masih ada possibility untuk lanjut bullish kembali. Oke, dan buat teman-teman yang mau belajar, ada kelas SMC ya, Elite SMC Academy, Anda bisa bergabung. Anda bisa klik link di bio atau klik link di bawah untuk join sekarang, atau Anda bisa pelajarin gratis 26 video dari nol diajarin sampai bisa cuan dengan strategi SND. Klik link di bio atau klik link di bawah untuk join sekarang. See you guys di video selanjutnya.